warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosial dan seluruh viewers di YouTube channel kita. Balik lagi di obrolan santai seputar masalah sosial bersama kami Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Teman-teman, senang sekali saya Sarah Jasmine hari ini dapat bergabung dalam podcast dari episode pengumpulan uang dan barang, atau mungkin teman-teman lebih tahunya itu sumbangan sosial ya teman-teman. Baik, mungkin teman-teman juga sering menemukan gitu ya organisasi atau lembaga-lembaga sosial tertentu yang mereka melakukan kegiatan sumbangan sosial. Teman-teman pasti suka nemuin tuh yang bawa-bawa kotak amal, atau mungkin teman-teman pernah lihat juga akun Instagram ya, mereka yang lagi mengumpulkan sumbangan sosial. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam mengenai pengumpulan uang dan barang bersama ahlinya. Siapa ya? Ayo kita lihat. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial, narasumber kita yang hebat banget, yang sudah malang melintang di dunia pengumpulan barang dan uang, tentunya dengan Ibu Dr. Rana Hajah Elis Kartini MSI, yaitu adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sosial semuanya, Akang Teteh, Bapak Ibu yang sama-sama mengikuti podcast kali ini. Waalaikumsalam. Aduh Ibu, terima kasih banyak nih udah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Bu ya. Amin, tentu dong. Aku mau manggil Bunda aja boleh gak nih? Silakan. Biar lebih akrab gitu. Oke. Bunda, lanjut aja mungkin kita ke sesi tanya jawab ya. Enggak. Oke. Yang pertama Ibu, sebenarnya yang dimaksud dengan pengumpulan uang dan barang, atau mungkin Sobat Sosial lebih mengetahui sumbangan sosial ya. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih Bu? Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama yang memang untuk membuka cakrawala segala selanjutnya terkait dengan PUB, pengumpulan uang dan barang. Agar tidak terlalu berbelit ya, kita singkat saja dengan PUB. Sebelum saya menjawab apa itu PUB, saya ingin menyampaikan dulu bahwa terkait dengan penyelenggaraan PUB, kita punya regulasinya. Regulasi ini dijadikan dasar dalam penyelenggaraannya, dijadikan patokan, dijadikan aturan. Pertama, kita punya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Kemudian kita juga punya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980. Kita juga punya Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021. Masih hangat kan ya? Karena itu memang perubahan dari Peraturan Menteri sebelumnya. Kemudian kita juga punya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Terkait dengan PUB ini, kita juga punya instruksi gubernur terkait dengan penyelenggaraan sumbangan di jalan-jalan dan di tempat keramaian. Sekarang kembali lagi pada pertanyaan tadi Teh Sarah ya, apa itu PUB? PUB adalah berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 yang disebut dengan PUB adalah setiap usaha untuk mendapatkan uang dan barang dengan tujuan untuk pembangunan kesejahteraan sosial, untuk ibadah, untuk keagamaan, kerohanian, dan untuk lingkungan. Seperti itu Teh Sarah. Wah Bunda, ternyata regulasinya udah banyak banget, jelas banget nih ya. Mungkin untuk Sobat Sosial yang lebih mempelajari lebih dalam gitu ya mengenai PUB ini, boleh buka regulasinya ya. Nah Bunda, kan kita sering nemuin tuh ya di tempat-tempat umum, ada banyak banget lembaga-lembaga mungkin ya, atau organisasi-organisasi lainnya yang memang dia mengadakan suatu kegiatan sumbangan sosial. Kita suka temuin tuh banyak yang bawa kotak-kotak amal, atau misalnya di restoran di kasirnya suka ada tuh QR gitu ya, QR-nya. Jadi kita tinggal scan terus masukin
seperti nominalnya kita bisa nyumbang di situ. Ya. Nah, sebenarnya Bunda ya, Ya. siapa sih yang memang boleh gitu melakukan kegiatan sumbangan sosial atau PUB ini? Apakah memang siapa saja juga boleh atau hanya pihak-pihak tertentu saja, Bunda? Oke, karena kita punya aturan ya Teh Sarah, sesuai dengan pasal 3 dari Permensos 8 2021 yang boleh melaksanakan PUB itu adalah perkumpulan kemasyarakatan atau organisasi masyarakat. Itu boleh perkumpulan untuk komunitas atau juga yayasan yang berbadan hukum. Nah, itu dan tentu saja karena kita punya regulasi, tentu saja mereka yang sudah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Seperti itu. Berarti kalau teman-teman atau sobat sosial mau melakukan kegiatan sumbangan sosial ini berarti harus punya izin dulu gitu ya, Bu ya? Ya, tentu saja itu karena memang ada regulasinya. Tapi ada juga pengumpulan uang dan barang yang tidak juga diperlukan untuk izin dari pemerintah seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Boleh tuh. Boleh. Kira-kira apa ya kegiatan PUB yang nggak perlu izin? Apa aja kira-kira, Bu? Oke, yang PUB yang tidak perlu izin berdasarkan pasal 4 Permensos 8 2021 itu ada beberapa hal. Pertama, pengumpulan uang barang yang sifatnya terbatas. Misalnya untuk di sekolah, kemudian untuk di kalangan tertentu. Taruhlah misalnya Teh Sarah sekarang ini kita sedang bulan puasa, iya. Tentu saja kita berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah. Salah satunya kita ingin nyumbang uang. Misalnya kita sedang ada di ruangan sini, tiba-tiba ada orang yang datang ke sini misalnya. Ada orang yang datang ke sini meminta bantuan, ingin pulang misalnya ke Lampung tidak punya uang. Nah, Teh Sarah berinisiatif untuk mengumpulkan uang di antara rekan-rekan yang ada di sini. Ayo kita kumpulkan yuk karunya tuh anu bade uih ka Lampung, urang paparin ongkosna. Nah, Teh Sarah mengumpulkan uang itu yang tidak perlu berizin. Itu. Berarti Ibu kalau bentuknya udah organisasi atau lembaga mereka harus izin dulu gitu. Betul. Ibu mungkin saya pengen tahu lebih dalam nih ya, Bu, untuk bentuk-bentuk dari pengumpulan sumbangan itu tadi ya, Bu ya. Apa aja sih biasanya yang di masyarakat tuh? Ya. Untuk bentuk-bentuk sosial, bentuk-bentuk PUB ini terkait juga dengan caranya ya, Teh Sarah. Berdasarkan pasal 10 Permensos 8 ada beberapa bentuk dan cara untuk mendapatkan PUB. Bentuknya itu apa saja? Misalnya kita mengadakan pertunjukan amal. Nah, seperti itu. Atau kita misalnya mengadakan basyar, itu seperti itu. Atau tadi yang dikatakan Teh Sarah, kan banyak Teh Sarah ya ke restoran atau ke tempat-tempat fasilitas umum kita sering melihat kotak amal misalnya, kotak-kotak amal. Nah, itu juga salah satu bentuk dari PUB. Atau misalnya bisa penyelenggara itu langsung melaksanakan listnya, donasi itu datang ke masing-masing orang seperti itu. Nah, terkait dengan bentuknya, ini tentu saja terkait dengan cara pengumpulannya masih di pasal 10. Jadi ada yang sifatnya konvensional, ada juga yang sifatnya digitalisasi. Sekarang maka dia sudah marak serba online seperti itu. Nah, tadi yang ditempatkan kotak-kotak amal itu sifatnya konvensional, yang datang langsung kepada donatur itu juga sifatnya konvensional. Nah, sekarang kita kan memang mungkin Teh Sarah apabila lihat handphone atau misalnya sedang membuka IG atau Facebook atau apalah yang media sosial sering muncul kan salah satu contohnya misalnya kitabisa.com. Nah, itu kan melalui platform khusus untuk PUB secara online gitu. Atau misalnya melalui WhatsApp kita. Saya mungkin kadang-kadang itu suka mendapatkan WA seperti itu. Untuk pembangunan masjid ini sumbanglah saya seperti itu. Betul. Oke, Bunda, balik lagi nih kita ke perizinan tadi ya. Ya. Sebenarnya siapa sih Bunda yang memiliki kewenangan untuk Ya. memberikan izin kepada maupun organisasi ataupun lembaga gitu ya? Siapa pun yang Ya. mempunyai izin?
Oke, di dalam Permensos 8/2021 khususnya pasal 9 itu disebutkan bahwa pejabat yang boleh memberikan izin ini secara berjenjang. Artinya apabila PUB itu dilaksanakan khusus lingkup satu kabupaten atau satu kota, itu izinnya dari bupati atau dari wali kota. Itu tentu saja ini yang sifatnya konvensional, itu di luar yang online. Kemudian apabila PUB itu dilaksanakan dengan wilayah jangkauannya lebih dari satu kabupaten, misalnya yang melaksanakannya itu di Kabupaten Bandung, juga sasarannya termasuk Kota Bandung. Nah itu kan sudah melewati dua wilayah ya, dua daerah. Itu harus izinnya dari gubernur, gitu. Betul, itu. Atau misalnya izinnya yang mengajukan izinnya yang penyelenggaranya itu di Kota Bandung. Namun misalnya hasil PUB-nya itu untuk nanti disalurkan di kabupaten kota lain, nah itu juga dari gubernur. Sekali lagi ini yang sifatnya konvensional, ini di luar yang sifatnya online. Ya. Nah sekarang kalau misalnya di wilayah menyeberang provinsi ini, misalnya di kabupaten di provinsi Jawa Barat, juga sasarannya ada di provinsi lain, itu dari Kementerian Sosial, termasuk juga untuk PUB yang sifatnya online, itu yang tadi menggunakan platform PUB yang online itu harus melalui Kementerian Sosial. Betul. Tapi sekarang kenyataannya Sarah, karena memang sekarang marak sekali ya dunia digitalisasi dengan medsos yang beraneka ragam. Jadi mau tidak mau ibu juga mengikuti ini apa medsos yang ada itu seperti IG itu ya. Ibu juga ada. Nanti ya tolong termasuk juga ada kita betul. Nah itu. Jadi meskipun misalnya penyelenggaranya ada di Kota Bandung atau di Kabupaten Bandung, tapi dia menyelenggarakannya itu melaksanakannya melalui online, itu harus dari Kementerian Sosial. Betul seperti itu, karena kan kalau sudah melalui online itu, melalui medsos itu tidak hanya se-Indonesia yang membacanya, mungkin yang bisa sampai iya. Betul. Seperti itu Sarah. Ya Bun. Oke. Terus Bunda, aku mau nanya juga nih soal kepengurusan izin PUB khususnya yang di Provinsi Jawa Barat, kira-kira kayak gimana ya Bun? Ya, untuk kepengurusan ini ada di pasal 5 sampai pasal 9. Nih, tadi ya sesuai dengan kewenangan kita apabila saya ingin menjelaskan yang dari kementerian ya, karena seperti tadi saya bilang bahwa sekalipun itu hanya ada di Kota Bandung, namun apabila melalui online itu sudah menjadi kewenangan dari Kementerian Sosial. Nah, jadi seperti yang tercantum dalam Permensos tersebut di pasal 5 sampai pasal 9, jadi penyelenggara itu, organisasi tersebut mendatangi dulu dinas sosial setempatnya. Misalnya dia bertempat tinggal di Kota Bandung, jadi datang ke dinas sosial Kota Bandung ya untuk mendaftarkan diri sebagai penyelenggara PUB. Nah, ini tentu saja harus disertai juga dengan persyaratan-persyaratan administrasinya. Persyaratan administrasi itu apa? Tentu saja dia tentu saja mempunyai dokumen dari yang berhak untuk mengeluarkannya itu. Kemudian juga harus melampirkan domisili itu. Domisili, kemudian apabila memang dia menyewa tempat, harus ada juga surat keterangan tempat. Ada surat juga keterangan bahwa PUB yang dilaksanakannya itu tidak untuk tujuan radikalisme misalnya, itu untuk hal-hal negatif lah seperti itu. Di samping itu juga apabila dia sudah daftar ke dinas sosial setempat, itu harus ada rekomendasi dari kepala dinasnya.
ya, bahwa memang penyelenggara itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, setelah dari Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat, baru diajukan ke Dinas Sosial Provinsi. Apabila itu lingkupnya memang untuk Provinsi Jawa Barat, berarti kami yang mengeluarkan itu izinnya, betul, dalam surat pernyataan seperti itu. Namun apabila memang itu lingkup lebih jauh lagi, lebih luas lagi, misalnya untuk se-Indonesia bahkan sedunia, itu didaftarkan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial, namanya SIM PSDBS. Itu seperti itu, Teh Sarah. Teh Sarah kiranya berminat ya? Wah, boleh juga mungkin. Nah, teman-teman atau sobat sosial yang mungkin punya kemauan untuk membuat suatu PUB gitu ya, boleh banget kali ya dibuka aplikasinya. Apa tadi, Bun? Iya, maka SIM PSDBS. Iya. Oke, lanjut ya, Bun. Untuk izin dari PUB ini ya, Bun, ya, kira-kira butuh berapa lama sih, Bun, untuk sampai ke kita dapat izin nih gitu? Oke. Terkait dengan perizinan waktunya mungkin ya, berdasarkan pasal 11 Permensos 8/2021 bahwa penyelenggara itu diberikan izin jangka waktu untuk menyelenggarakan PUB paling lama 3 bulan. Namun apabila belum selesai nih, misalnya Sarah dan teman-teman melakukan PUB sudah 3 bulan ini target belum tercapai, itu bisa mengajukan kembali dengan perpanjangan 1 kali perpanjangan untuk 1 bulan. Jadi totalnya 4 bulan. Tapi misalnya Sarah nih masih belum tercapai target, bagaimana? Harus mengulang kembali. Jadi nanti iya betul, sesuai dengan ketentuan seperti itu. Nah, namun apabila memang sudah tercapai target yang diharapkan oleh penyelenggara, ya cukup untuk 4 bulan pertama. Bunda, kalau yang berhak untuk menerima hasil PUB-nya kira-kira siapa aja? Itu sesuai dengan peraturan di pasal 12, itu bisa perorangan, misalnya yang memang layak, juga boleh keluarga ini, atau juga boleh lembaga itu Teh Sarah, sebagaimana kita ketahui ya, bahwa Dinas Sosial ini membina panti. Nah, yang dimaksud dengan lembaga itu salah satunya adalah panti, atau kita berdasarkan peraturan kita menyebutnya dengan lembaga kesejahteraan sosial. Masyarakat umumnya, Akang Teteh, Bapak Ibu, sobat sosial mungkin lebih mengenal dengan istilah panti. Seperti itu, Teh Sarah. Oke, Bu, aduh seru banget ya ini pembahasan kita. Tentu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih. Mungkin ada satu lagi pertanyaan terakhir, Bunda. Kira-kira ada kewajiban khusus gak untuk para penyelenggara PUB ini? Mereka harus buat suatu laporan kah atau apa gitu, Bu? Iya, tentu saja. Tentu saja, berdasarkan pasal 25 Permensos 8/2021 bahwa penyelenggara itu diwajibkan untuk membuat laporan. Kapan dia melaksanakan laporannya? Nah, ini apabila PUB itu dipergunakan untuk kegiatan yang non fisik, ini laporannya itu diwajibkan 1 bulan setelah penyaluran selesai gitu. Sedangkan yang non fisik itu diberi waktu 1 tahun, tapi tetap penyalurannya maksudnya 1 tahun. Nah, laporannya itu sama 1 bulan setelah selesai penyaluran, seperti itu. Dan apa saja yang perlu dilaporkannya? Tentu saja adalah hasil PUB itu berapa besarannya, kemudian digunakan untuk apa saja, disertai juga dengan dokumentasi. Ini maksudnya apa? Untuk melindungi para donatur dan juga untuk menjaga kredibilitas penyelenggara, kepercayaan masyarakat yang terutama, seperti itu. Dan Teh Sarah, satu lagi terkait dengan laporan ini, apabila nilainya lebih dari 500 juta, itu harus disertai hasil audit dari akuntan publik. Seperti itu, Teh Sarah. Seru ya? Seru banget. Berminat kan? Boleh tuh kayaknya.
kita kalau misalnya teman-teman nih sobat sosial mau buat kegiatan PUB, berarti teman-teman harus simpan video ini, teman-teman catat semua hal-hal pentingnya, nanti baru deh teman-teman bisa bikin PUB dengan sesuai aturan gitu ya Bun ya. Oke, mangga. Bunda mungkin segitu aja pertanyaan dari kita ya Bun. Sebenarnya sih masih seru ya, pengen lanjut lagi, tapi kan waktu kita nggak banyak gitu. Nanti mungkin kita sambung lagi di episode lainnya. Dan teman-teman sobat sosial di rumah, jangan lupa untuk melakukan like, comment, dan subscribe di video ini. Dan juga follow Instagram Bunda. Apa Bun Instagramnya? Elis Kartini, @eliskartini. Boleh follow Instagram Bunda atau Instagram aku. Iya, Dayasos juga. Oh, di Dayasos Dayasos juga ada @dayasosjabar. Iya. Follow-nya nanti di follow. Oke. Ditunggu juga kalau ada yang mau main ke sini ke kantor Boleh ya. dinas sosial ya. Barangkali yang mau nanya-nanya soal kurang PUB. jelas misalnya atau memang perlu penjelasan lebih lanjut, mangga ditunggu sama Bunda dan Teh Sarah. Oke, demikian teman-teman sobat sosial semuanya yang dapat kita obrolkan gitu ya Bun. Lain kali mungkin kita sambung lagi. Terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber kita Bunda Elis. Terima kasih banyak atas waktunya, Sama-sama Teh atas Sarah. ilmu dan inspirasinya begitu. Iya, semoga bermanfaat ya. Amin, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan manfaat untuk semuanya. Iya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa lagi, warahmatullahi sobat wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Akang Teteh, Bapak Ibu, sobat sosial semuanya.